Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita juga bisa melanjutkan ataupun mempresentasikan kembali proses terjadinya atau proses kodifikasi hadis dari masa awal atau dari zaman Rasulullah sampai pada tahap penyempurnaan. Kemudian selanjutnya teriring solawat, teriring salam, semoga selalu tercurahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersusah payah memperjuangkan risalah kenabian, kerasulan, sehingga alhamdulillah tibalah sampai pada detik ini. Baik teman-teman sekalian, untuk lebih mengefektifkan waktu kita, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sejarah kodifikasi hadis dari tahap awal sampai pada tahap penyempurnaan. Baik teman-teman sekalian, jadi skema besar pembahasan kita pada kali ini, pertama akan membahas tentang sejarah kodifikasi hadis dari awal rintisan sampai tahap penyempurnaan. Kemudian di sini juga saya akan sedikit mengulas macam-macam kitab hadis. Jadi sejarah kodifikasi hadis, teman-teman sekalian, setidaknya ada 4 hal yang melatar belakangi munculnya usaha atau inisiatif untuk mengkodifikasikan hadis. Pertama, jadi Al-Quran pada saat itu telah dibukukan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan adanya percampuran antara Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Kemudian alasan kedua atau latar belakang atau faktor kedua adalah perawi hadis sudah banyak yang meninggal, sehingga ketika hadis tersebut tidak dikodifikasi, ada ketakutan hadis itu akan hilang seiring dengan meninggalnya para sahabat. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga, yaitu karena daerah kekuasaan atau wilayah kekuasaan Islam pada saat itu sudah mulai luas teman-teman sekalian. Ekspansi wilayah Islam sudah tersebar di mana-mana. Nah, oleh karena demikian, umat-umat Islam yang tersebar di berbagai penjuru daerah tersebut atau di berbagai penjuru negeri tersebut membutuhkan suatu pedoman dalam mencari sebagai pedoman untuk menjawab setiap permasalahan yang ditemui atau dilaluinya. Kemudian kemudian faktor keempat ialah adanya usaha pemalsuan hadis dari golongan-golongan tertentu. Seperti itu teman-teman. Sehingga jika dibiarkan, ada kekhawatiran akan mengancam kemurnian Islam. Untuk itu perlu diadakannya usaha mengkodifikasi hadis. Seperti itu teman-teman. Jadi hadis prakodifikasi. Masa prakodifikasi hadis dimulai sejak munculnya hadis pertama. Ini adalah, jadi ketika kita berbicara tentang hadis prakodifikasi, kita akan berbicara tentang perkembangan hadis pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, teman-teman sekalian. Jadi seperti yang saya cantumkan di slide, masa prakodifikasi hadis dimulai sejak munculnya hadis pertama sampai turunnya perintah resmi Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada segenap ulama untuk segera melakukan kodifikasi hadis. Nah, dengan demikian, rentan waktu yang dilalui pada masa prakodifikasi mencakup 2 periode besar dalam sejarah transmisi hadis, yaitu periode kenabian dan periode sahabat.
Nah, sebagai figur, Nabi menjadi pusat perhatian dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan sekaligus sebagai Rasul. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin, teladan, dan penyampai risalah Tuhan. Nah, kebiasaan menghargai segala sesuatu yang berasal dari Nabi ini dibuktikan oleh antusias para sahabat dalam mengikuti sesibuk apapun, berusaha mengikuti majelis-majelis Nabi. Nah, tidak hanya itu, teman-teman sekalian. Mereka pun terkadang menjadikan tidak hanya hadis, mereka peroleh tidak hanya dari Nabi. Di beberapa kesempatan dan terlebih pada ranah-ranah keperempuanan, nah para sahabat pada masa itu sering menjadikan istri-istri Nabi sebagai media atau wadah untuk mendapatkan hadis. Seperti itu, teman-teman. Bahkan kalau mereka tidak berkesempatan untuk menanyakan langsung, mereka menyuruh istri-istrinya untuk menanyakan hal-hal yang bersifat keperempuanan tersebut kepada istri-istri Nabi. Kemudian setelah wafatnya Nabi, situasi dan kondisi pasca wafatnya Rasulullah tentunya berbeda dari sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya semua permasalahan dapat langsung dikembalikan kepada Nabi, nah setelah Nabi itu meninggal udah tidak bisa, teman-teman. Nah, pada masa dua khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, para sahabat lebih berhati-hati dalam menuturkan riwayat yang mereka terima ataupun pelajari sebelumnya, baik langsung kepada Nabi maupun melalui perawi-perawi yang mendengar langsung dari Nabi, baik individu maupun secara kolektif atau kelompok. Jadi pada masa pada masa dua khalifah pertama, teman-teman, Abu Bakar dan Umar, nah sikap kehati-hatian mereka dalam meriwayatkan ataupun dalam memperbanyak periwayatan hadis tersebut terlihat dari beberapa riwayat yang menggambarkan bentuk kehati-hatian mereka. Seperti itu, teman. Nah, kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau mulai memerintahkan para sahabatnya untuk lebih kepada para sahabatnya yang lebih muda agar menggali, mencari, bahkan mengumpulkan hadis dari para sahabat yang lebih tua. Nah, dengan cara melakukan perjalanan guna mencari dan menemukan sebuah hadis, sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu sahabat, Jabir ibnu Abdullah dan Ayyub al-Ansori, yang pergi menemui Uqbah bin Amir guna mencari kebenaran suatu hadis. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini, salah satu inisiatif beliau ialah menyarankan atau mengeluarkan kebijakan untuk sahabat-sahabat yang lebih muda untuk mencari dan menggali hadis-hadis yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Nah, kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, selain melalui persaksian, juga menggunakan metode lain dalam menerima suatu periwayatan, yaitu harus disertai dengan sumpah bahwa orang tersebut benar-benar telah mendengar langsung dari Rasulullah. Nah, ini juga telah tergambarkan di beberapa riwayat, teman-teman sekalian, ketika Ali dalam suatu kondisi tertentu, ada seorang nenek tua yang bertanya kepadanya tentang bagian warisan untuknya. Nah, pada saat itu si Ali menjawab bahwa si nenek tua itu tidak memiliki bagian daripada warisan tersebut. Nah, namun ada salah satu sahabat di situ yang menegur Ali bahwa Nabi mengatakan 1/6, kalau nggak salah, teman-teman sekalian. Nah, kemudian sikap Ali terhadap sahabat itu, apakah benar kamu pernah mendengarkannya langsung pada Nabi? Pernah. Dan si sahabat ini menghadirkan salah satu atau satu saksi. Nah, ini bentuk gambaran sederhana dari cara Ali dalam menerima suatu periwayatan hadis, teman-teman sekalian.
kemudian masa kodifikasi hadis. Jadi penulisan atau usaha pengkodifikasian hadis ini, kitab-kitab hadis seperti yang kita jumpai sekarang, baru dimulai pada masa Bani Umayyah. Tepatnya pada masa Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah dari dinasti Bani Umayyah yang terkenal adil dan waro'. Sehingga beliau dipandang sebagai khalifah Rasyidin yang kelima. Bahkan ada yang maksudnya ini, bahkan ada yang mensimbolkan dia sebagai khalifah kelima setelah khalifah keempat, seperti itu. Nah, Abu Bakar di sini Umar bin Abdul Aziz menyebar atau menyebar surat-surat perintah kepada beberapa perdana menteri pada saat itu untuk memulai usaha mengkodifikasikan hadis. Nah, salah satu ulama yang disurati oleh Umar bin Abdul Aziz adalah Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Syihab Az-Zuhri. Nah, adalah orang pertama yang diperintahkan untuk melakukan penulisan hadis. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada latar belakang kenapa Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan agar mengkodifikasikan hadis. Nah, sederhananya ialah karena khawatiran akan hilangnya hadis iring wafatnya para perawi hadis. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, teman-teman sekalian. Serta kekhawatiran akan bercampurnya hadis dengan hadis-hadis palsu, seperti itu. Kemudian hadis pasca kodifikasi. Masa ini dikenal dengan periode pemurnian dan penyempurnaan yang berlangsung antara awal abad ketiga Hijriah sampai pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, pada masa ini ulama mengadakan gerakan penyeleksian, penyaringan dan pengklasifikasian hadis-hadis dengan cara memisahkan antara hadis marfu', mauquf dan maqtu'. Nah, di masa ini juga banyak lahir ulama-ulama hadis seperti Ibnu Juraid di Mekah, Ali Ishaq, Imam Malik di Madinah, Ar-Rabi bin Sahib dan Abdurrahman Al-Auzi di Suriah. Nah, kemudian di samping lahirnya para ulama hadis, dihasilkan juga sejumlah kitab hadis yang akan lebih beragam kitab hadis pada masa ini. Nah, sebut saja kitab-kitabnya. Kitab Sahih. Kitab Sahih adalah kitab hadis yang disusun dengan cara menghimpun hadis-hadis yang berkualitas sahih. Seperti Jami'us Sahih yang disusun oleh Imam Bukhari. Kitab ini lebih dikenal dengan sebutan atau dengan Sahih Bukhari, dengan nama Sahih Bukhari. Al-Jami'us Sahih yang disusun oleh Imam Muslim. Kitab ini juga lebih dikenal dengan sebutan atau dengan nama Sahih Muslim. Kemudian kitab Sunan. Kitab Sunan adalah kitab-kitab hadis yang disusun tidak hanya berstatus sahih, melainkan mengikut sertakan hadis-hadis dhaif juga, teman-teman sekalian. Nah, sebut saja seperti Sunan Imam Abu Daud, Sunan Imam At-Tirmidzi, kemudian Sunan Imam An-Nasai, kemudian Sunan Imam Ibnu Majah dan Sunan Imam Ad-Darimi. Seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis kitab hadis, kitab musnad namanya. Nah, kitab musnad ini adalah kitab hadis yang disusun ataupun dihimpun oleh disusun dan dihimpun seluruh hadis yang diterimanya dengan bentuk susunan nama perawi atau nama-nama kabilah yang memang memiliki kedudukan tinggi pada saat itu. Seperti sebut saja seperti Musnad Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Musnad Imam Abul Qasim Al-Baghawi dan Musnad Utsman bin Ubaidillah. Yaitu Musnad Utsman bin Abi Syaibah maksudnya. Kemudian selain kitab-kitab tersebut,
terdapat juga pembukuan kitab-kitab hadis pokok atau kitab-kitab hadis standar, seperti kitab standar yang 5 atau Al-Kutubus Khomsah, meliputi kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan An-Nasai. Selain itu, ada juga kitab standar 6 atau yang biasa kita sebut dengan Al-Kutubus Sittah. Namun dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang posisi atau kitab yang keenam, teman-teman sekalian. Sebut saja, menurut Ibnu Thohir Al-Maqdisi, kitab yang berposisi sebagai kitab keenam itu ialah Sunan Ibnu Majah menurut beliau, yaitu kitab Sunan karya Imam Ibnu Majah. Nah, sedangkan menurut Ibnu Athir dan beberapa tokoh ialah Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas, seperti itu. Untuk Ibnu Hajar Asqalani sendiri, beliau beranggapan bahwa kitab yang berposisi sebagai kitab keenam itu adalah Sunan Ad-Darimi, kitab Imam Ad-Darimi. Sedangkan menurut Ahmad Muhammad Syakir, kitab yang berposisi atau kitab yang menduduki posisi keenam tersebut adalah kitab Al-Muntaqa, karya Imam Ibnu Jarud, seperti itu. Kemudian tidak hanya berhenti pada Kutubus Sittah, teman-teman sekalian. Bahkan ada beberapa ulama yang mengkategorikan atau yang membuat bahwa kitab hadis itu tidak sampai 6, bahkan ada sampai 7. Nah, kitab standar yang ke-7 atau Kutubus Sab'ah, beberapa ulama mengkategorikannya seperti kitab hadis yang ditetapkan sebagai nomor urut ke-7 dalam kitab standar tersebut menurut sebagian ulama adalah Musnad Imam Ahmad bin Hambal, teman-teman sekalian. Nah, maksudnya ini ada beberapa ulama yang menambah kitab hadis, kitab standar hadis atau kitab pokok hadis, tidak hanya sampai Kutubus Sittah, melainkan Kutubus Sab'ah, yaitu menambahkan karya Musnad Imam Ahmad bin Hambal yang terakhir, seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, seperti inilah gambaran usaha-usaha yang dilakukan oleh perawi-perawi hadis dari masa awal penyebaran hadis sampai pada tahap penyempurnaan. Nah, kemudian setelah ini periodisasi transmisi hadis selanjutnya terus mengalami perkembangan, teman-teman sekalian. Bermunculan sangat beragam kitab hadis yang bermunculan, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau ada hal-hal yang sekiranya yang masih dibingungkan atau yang perlu dipertanyakan, mari kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih banyak kesempatannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.